Pagi itu, sebuah karung plastik berukuran besar yang terikat rapat ditemukan di area belakang sebuah warung soto di Banyuwangi. Karung tersebut berada di dekat saluran air, tersembunyi sebagian oleh semak namun cukup mencolok karena tampak baru dan tidak menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Temuan itu segera menarik perhatian karyawan warung yang pertama kali melihatnya saat hendak membersihkan area dapur. Ia melaporkan keberadaan karung tersebut kepada pemilik warung yang kemudian menghubungi aparat kepolisian. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 7.20 WIB dan langsung memasang garis pembatas di sekitar area penemuan. Beberapa menit kemudian, tim identifikasi dan petugas forensik mulai melakukan pemeriksaan awal. Karung berwarna putih dengan garis biru itu diangkat sedikit untuk memastikan berat dan bentuk isinya tanpa membuka ikatan. Dari hasil pengamatan awal, karung tersebut memiliki volume dan bobot yang tidak lazim untuk sekadar berisi sampah atau bahan makanan. Proses pembukaan karung dilakukan dengan sangat hati-hati. Setelah simpul tali dilonggarkan, petugas hanya membuka sebagian kecil bagian atas untuk melihat sekilas kondisi di dalamnya. Ekspresi para petugas berubah serius, lalu karung tersebut segera ditutup kembali dan diberi penanda khusus. Sesuai prosedur, barang temuan itu kemudian dimasukkan ke dalam wadah pengamanan dan diangkut menggunakan kendaraan khusus menuju pos pemeriksaan untuk dianalisis lebih lanjut. Di sekitar lokasi, warga yang berada di luar garis pembatas hanya bisa melihat dari kejauhan. Suasana menjadi sunyi, dengan aktivitas warung dihentikan sementara dan beberapa toko di sekitar memilih menutup pintu. Aparat keamanan lingkungan membantu mengatur kerumunan agar tidak mendekati area yang sedang diperiksa, sementara kepolisian memperluas pengamanan untuk memastikan tidak ada barang lain yang terlewatkan. Saat ini, lokasi belakang warung soto tersebut masih berada dalam pengawasan aparat. Penelusuran terhadap rekaman kamera pengawas di sekitar area telah dimulai, dan petugas terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi pada malam hingga pagi hari sebelum karung itu ditemukan. Untuk sementara, informasi resmi mengenai isi karung masih dibatasi, menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari tim forensik. Di pos pemeriksaan, karung misterius itu ditempatkan di ruang tertutup dengan pengawasan ketat. Petugas forensik mengenakan perlengkapan pelindung lengkap saat mulai melakukan pendataan awal. Setiap lapisan pembungkus diperiksa satu persatu, difoto, dan diberi label. Dari luar, karung terlihat terdiri dari 2 lapis plastik yang diikat menggunakan tali nilon, sebuah detail yang kemudian dicatat sebagai petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Bersamaan dengan itu, tim lain bergerak kembali ke lokasi belakang warung soto. Mereka menandai titik-titik di sekitar saluran air, semak, dan dinding dapur sebagai area yang berpotensi menyimpan jejak tambahan. Tanah yang terlihat terinjak dan beberapa potongan kecil plastik di sekitar karung dikumpulkan sebagai barang bukti. Setiap langkah dilakukan dengan pola yang terukur, mengikuti jalur yang sama yang mungkin dilewati oleh orang yang meletakkan karung tersebut. Rekaman kamera pengawas dari warung dan bangunan sekitar mulai diputar. Petugas mempercepat dan memperlambat gambar, mencari pergerakan yang tidak biasa pada rentang waktu antara tengah malam hingga pagi hari. Terlihat beberapa kendaraan melintas, namun satu momen singkat ketika sebuah sepeda motor berhenti di gang belakang menarik perhatian tim. Potongan gambar itu kemudian disalin dan dianalisis lebih lanjut untuk memastikan detail seperti waktu, arah datang, dan arah pergi. Di sisi lain, sejumlah saksi mulai dimintai keterangan. Karyawan warung, penjaga parkir, dan beberapa warga yang tinggal di sekitar lokasi diminta menjelaskan apa yang mereka lihat atau dengar pada malam sebelumnya. Pernyataan mereka dicatat dan dibandingkan satu sama lain untuk menemukan kesesuaian waktu dan kejadian. Setiap detail kecil, mulai dari suara kendaraan hingga cahaya lampu yang tidak biasa, dimasukkan ke dalam berkas pemeriksaan. Sementara proses itu berlangsung, arus informasi di luar lokasi semakin ramai. Aparat kepolisian membatasi pernyataan resmi dan hanya menyampaikan bahwa sebuah benda mencurigakan sedang diteliti. Di dalam ruang pemeriksaan, petugas forensik melanjutkan pekerjaannya dengan tempo yang stabil, membuka lapisan demi lapisan karung sambil mencocokkan temuan dengan data yang mulai terkumpul dari lokasi kejadian. Lapisan luar karung akhirnya terlepas sepenuhnya di ruang forensik. Di dalamnya terdapat pembungkus tambahan yang lebih tebal
dilapisi plastik hitam dan direkatkan dengan lakban. Setiap potongan lakban dipotret, diukur panjangnya, dan diberi nomor identifikasi. Pola lipatan dan arah rekatannya dicatat karena dapat menunjukkan cara dan posisi saat karung itu disiapkan. Di lokasi belakang warung, garis pembatas masih terpasang. Petugas menemukan bekas gesekan di tanah yang mengarah dari ujung gang menuju titik ditemukannya karung. Jejak tersebut tampak seperti bekas tarikan benda berat. Tim identifikasi menaburkan serbuk khusus untuk menonjolkan pola pijakan dan bekas roda kecil, lalu memotretnya dari beberapa sudut sebagai bahan analisis. Kembali di ruang pemeriksaan, lapisan pembungkus terakhir mulai dibuka perlahan. Petugas berhenti sejenak setiap kali menemukan bagian yang berbeda teksturnya, memastikan tidak ada detail yang terlewat. Data dari tim lapangan dikirimkan secara real-time ke ruangan ini, sehingga setiap temuan baru dapat langsung dicocokkan dengan kondisi di lokasi. Sementara itu, rekaman kamera pengawas yang menampilkan sepeda motor di gang belakang diperdalam. Dengan memperbesar gambar, petugas berusaha membaca ciri kendaraan dan pakaian pengendara. Waktu kemunculan motor itu cocok dengan perkiraan periode saat karung kemungkinan diletakkan. Potongan rekaman tersebut menjadi fokus utama dalam rangkaian penyelidikan awal. Di luar ruang forensik, koordinasi antara kepolisian daerah dan satuan terkait terus berlangsung. Data dari saksi, jejak di lokasi, dan bukti visual mulai membentuk alur kejadian yang lebih jelas, sementara isi karung yang masih tertutup lapisan terakhir menjadi pusat perhatian dari seluruh proses ini. Lapisan terakhir dari pembungkus di dalam karung akhirnya dibuka di bawah sorotan lampu ruang forensik. Tim menghentikan semua aktivitas lain untuk memastikan setiap detail dapat diamati dan didokumentasikan. Dari dalamnya, terlihat material yang dibungkus rapat dengan kain dan plastik tambahan, disusun sedemikian rupa sehingga bentuk aslinya tidak langsung terlihat. Petugas memeriksa permukaan luar bungkusan itu, mencari tanda-tanda serat, noda, atau partikel yang dapat menjadi petunjuk penting. Di saat yang sama, hasil awal dari analisis jejak di lokasi belakang warung mulai masuk. Bekas tarikan di tanah menunjukkan arah dari ujung gang menuju titik penemuan dengan jarak sekitar 30 meter. Pola pijakan yang terdeteksi menunjukkan setidaknya satu orang berjalan bolak-balik di area tersebut. Data ini memperkuat dugaan bahwa karung tersebut dipindahkan dari luar gang sebelum diletakkan di dekat saluran air. Rekaman kamera pengawas yang sebelumnya menampilkan sepeda motor kini dianalisis bingkai per bingkai. Terlihat pengendara berhenti sejenak, menurunkan sebuah benda besar dari bagian belakang kendaraan, lalu mendorongnya ke arah gelap di ujung gang. Meskipun wajah dan nomor kendaraan belum dapat dipastikan, tinggi dan postur tubuh pengendara berhasil diperkirakan dan dicatat dalam laporan. Kembali ke ruang pemeriksaan, petugas forensik mulai membuka kain pembungkus secara perlahan. Mereka memastikan setiap lapisan dilepas tanpa merusak kemungkinan bukti yang melekat. Proses ini dilakukan dengan kecepatan terkontrol sambil mencocokkan kondisi fisik bungkusan dengan perkiraan berat dan volume yang diukur sebelumnya. Koordinasi antar unit terus berjalan. Informasi dari tim lapangan, analisis video, dan pemeriksaan fisik di ruang forensik kini mengalir menjadi satu rangkaian data yang semakin mengerucut pada apa yang sebenarnya berada di dalam karung misterius tersebut. Kain pembungkus yang menutup bagian dalam karung mulai terurai, memperlihatkan lapisan plastik transparan di bawahnya. Petugas forensik menghentikan sejenak proses pembukaan untuk memastikan dokumentasi visual telah lengkap dari setiap sudut. Permukaan plastik terlihat tertarik kencang, seolah sengaja dibungkus untuk mencegah pergeseran isi di dalamnya. Setiap lipatan dan titik ikat dicatat sebagai bagian dari pola pengemasan. Data dari kamera pengawas kini dipadukan dengan temuan jejak di tanah. Waktu kemunculan sepeda motor di ujung gang sesuai dengan periode ketika bekas tarikan benda berat muncul. Petugas menyusun garis waktu menit demi menit, mencocokkan pergerakan kendaraan, arah datang,
dan jarak yang ditempuh menuju lokasi di belakang warung soto. Hasil sementara menunjukkan jeda singkat yang cukup untuk memindahkan sebuah benda besar dari kendaraan ke titik penemuan. Di ruang pemeriksaan, lapisan plastik transparan mulai dibuka sebagian. Petugas menggunakan alat khusus agar tidak meninggalkan jejak baru. Dari balik plastik, tampak struktur yang lebih padat dan tidak fleksibel seperti karung biasa. Bentuknya tidak beraturan, namun jelas bukan sekedar tumpukan benda acak. Temuan ini langsung dicatat dan dikomunikasikan kepada tim penyelidik di lapangan. Sementara itu, keterangan saksi diperbaharui. Seorang warga yang tinggal di dekat gang belakang mengingat suara kendaraan berhenti lebih lama dari biasanya sekitar tengah malam. Keterangan tersebut dimasukkan ke dalam rangkaian waktu yang sudah disusun sebelumnya, menambah satu potongan penting dalam gambaran keseluruhan kejadian. Proses pembukaan berlanjut dengan kehati-hatian tinggi. Setiap lapisan yang terlepas semakin memperjelas bahwa isi karung disiapkan dan ditempatkan dengan maksud tertentu, bukan sekedar dibuang begitu saja, membuat perhatian seluruh tim tertuju pada tahap berikutnya dari pemeriksaan ini. Lapisan plastik transparan kini terbuka lebih lebar dan struktur di dalamnya mulai terlihat dengan lebih jelas. Petugas forensik memperlambat gerakan mereka, memastikan tidak ada bagian yang tertarik atau berubah posisi secara tiba-tiba. Permukaan yang tampak di balik plastik menunjukkan kontur yang tidak biasa, dengan beberapa bagian lebih menonjol dibandingkan yang lain, seolah membentuk susunan tertentu. Di ruang kendali, tim analisis video memperbesar rekaman sepeda motor di gang belakang. Detail kecil seperti pantulan cahaya pada bodi kendaraan dan bentuk tas atau wadah yang dibawa pengendara diperhatikan dengan seksama. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan ukuran dan bentuk bungkusan di dalam karung untuk memastikan kecocokan antara apa yang terlihat di video dan apa yang sedang diperiksa di ruang forensik. Sementara itu, tim lapangan menemukan serpihan kecil plastik dan potongan lakban tambahan di sepanjang jalur yang diperkirakan dilalui oleh pelaku. Benda-benda ini dikumpulkan dan dikirim ke laboratorium untuk dicocokkan dengan lapisan pembungkus karung. Kesesuaian bahan dan pola rekatnya menjadi salah satu kunci untuk menegaskan bahwa jalur tersebut benar-benar digunakan saat memindahkan bungkusan. Kembali di ruang pemeriksaan, sebagian plastik penutup diangkat, memperlihatkan bahan kain yang melilit lebih dalam. Teksturnya lebih tebal dan kuat, menunjukkan bahwa lapisan ini berfungsi sebagai pengaman utama bagi isi di dalamnya. Petugas mengukur dan memotongnya sedikit demi sedikit, tetap menjaga posisi bungkusan agar tidak berubah. Arus data dari berbagai unit kini semakin padat. Jejak, rekaman, dan hasil pembukaan lapisan demi lapisan mulai saling menguatkan, membentuk satu rangkaian peristiwa yang mengarah pada satu titik utama. Apapun yang berada di dalam karung itu telah melalui proses pemindahan dan pengemasan yang terencana. Lapisan kain tebal yang melilit bagian dalam karung akhirnya terlepas sebagian. Di bawahnya tampak pembungkus tambahan yang lebih rapat, dilipat dengan sudut-sudut yang rapi. Petugas forensik menandai setiap lipatan dan bekas tekanan pada permukaannya, karena pola ini dapat menunjukkan bagaimana bungkusan tersebut diposisikan saat dibawa dan diletakkan. Di lokasi belakang warung, garis pembatas mulai diperluas untuk menjangkau ujung gang. Petugas menemukan titik di mana tanah terlihat lebih padat dan tertekan, seolah pernah menjadi tempat berhenti sementara. Titik ini kemudian dikaitkan dengan momen dalam rekaman kamera ketika sepeda motor berhenti lebih lama sebelum melanjutkan pergerakan. Rekaman video yang sama juga memperlihatkan pengendara menyesuaikan posisi beban di bagian belakang kendaraan. Gerakan tersebut sesuai dengan perkiraan berat bungkusan yang kini sedang diperiksa di ruang forensik. Data ini dicatat sebagai kesesuaian penting antara bukti visual dan fisik. Di ruang pemeriksaan, pembungkus yang lebih rapat mulai dibuka. Bentuk di dalamnya kini semakin jelas, memperlihatkan struktur yang tidak dapat terlipat seperti kain atau plastik. Petugas menghentikan sejenak proses itu untuk memastikan semua alat dokumentasi siap, lalu melanjutkan dengan membuka bagian tepi pembungkus secara perlahan. Seluruh unit yang terlibat kini berada dalam satu alur kerja yang sinkron.
Setiap potongan informasi dari lapangan dan setiap sentimeter lapisan yang dibuka di ruang forensik menambah ketegangan, membawa proses ini semakin dekat pada momen ketika isi karung misterius tersebut akan terlihat sepenuhnya. Pembungkus paling rapat di dalam karung mulai terurai di meja forensik. Lapisan ini terbuat dari bahan sintetis yang kuat, dengan ikatan simpul berlapis yang menunjukkan proses pengamanan berulang. Petugas mencatat jenis bahan dan arah ikatan, lalu membandingkannya dengan serpihan yang ditemukan di jalur gang belakang. Kesesuaian pola semakin mempersempit kemungkinan bahwa bungkusan ini berasal dari lokasi lain. Di ruang kendali, garis waktu kejadian kini tersusun hampir lengkap. Detik ketika sepeda motor memasuki gang, berhenti, dan kembali keluar telah dipetakan dengan jarak tempuh dan durasi pemindahan. Perbedaan beberapa menit antara satu kamera dan kamera lain diselaraskan untuk memastikan urutan peristiwa akurat. Kembali ke meja pemeriksaan, lapisan terakhir dibuka sebagian, cukup untuk memperlihatkan inti bungkusan tanpa memindahkan posisinya. Petugas menghentikan sejenak untuk melakukan pemindaian visual dan pencatatan. Bentuk dan susunan di dalamnya menunjukkan bahwa isinya bukan benda biasa, melainkan sesuatu yang membutuhkan perlakuan khusus saat dipindahkan dan disimpan. Tim laboratorium kemudian mengambil sampel dari permukaan pembungkus untuk dianalisis, sementara tim identifikasi memeriksa apakah ada jejak serat, sidik, atau partikel yang tertinggal. Semua temuan ini langsung dimasukkan ke sistem, sehingga unit lapangan dapat menyesuaikan langkah penyelidikan mereka secara paralel. Dengan lapisan terakhir yang kini hampir sepenuhnya terbuka, seluruh proses yang dimulai dari temuan di belakang warung soto itu telah bergerak ke tahap paling krusial. Setiap unit bersiap pada jalur tugas masing-masing, sementara pusat perhatian tetap tertuju pada bungkusan di meja forensik yang sebentar lagi akan mengungkap detail paling penting dari rangkaian peristiwa ini. Lapisan terakhir dari pembungkus akhirnya ditarik mundur sepenuhnya. Di bawah pencahayaan terang ruang forensik, isi karung kini terlihat jelas dan langsung menjadi fokus seluruh tim. Petugas menghentikan semua aktivitas lain untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat, lalu mulai melakukan pendataan visual dan pengukuran awal terhadap apa yang berada di dalam bungkusan tersebut. Struktur dan susunan di dalamnya menunjukkan bahwa benda itu ditempatkan dengan sengaja dan diposisikan agar tetap stabil selama proses pemindahan. Beberapa bagian terlihat dibungkus lebih tebal dibandingkan yang lain, menandakan titik-titik yang dianggap paling penting untuk dilindungi. Setiap sudut dan permukaan diperiksa untuk mencari tanda-tanda bekas tekanan, gesekan, atau perpindahan. Data dari tim lapangan terus mengalir masuk. Rekaman kamera pengawas yang telah dianalisis kini cocok dengan ukuran dan berat yang diukur di ruang forensik. Jalur tarikan di tanah dan titik berhenti sementara di ujung gang juga sejalan dengan cara bungkusan itu tersusun di dalam karung. Seluruh rangkaian bukti ini membentuk satu alur kejadian yang konsisten. Tim identifikasi mulai mencatat ciri-ciri khusus dari isi karung, termasuk tekstur, warna, dan bentuk yang terlihat. Informasi ini dikirimkan ke unit penyelidik untuk membantu menentukan langkah lanjutan, termasuk penelusuran asal-usul dan kemungkinan keterkaitannya dengan laporan lain di wilayah tersebut. Dengan isi karung yang kini telah terungkap sepenuhnya, proses penyelidikan memasuki fase baru. Semua unit yang terlibat bersiap menindaklanjuti temuan ini, sementara setiap detail yang berhasil dicatat menjadi dasar untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik penempatan karung misterius di belakang warung soto Banyuwangi. Setelah pendataan awal dilakukan, isi karung dipindahkan ke meja analisis lanjutan. Petugas forensik mengamankan setiap bagian dengan penanda khusus, memastikan tidak ada perubahan posisi sejak pertama kali dibuka. Data ukuran, berat, dan kondisi fisik kemudian dimasukkan ke dalam laporan resmi, yang langsung terhubung dengan temuan dari lokasi belakang warung dan hasil analisis rekaman kamera pengawas. Di pusat komando, rangkaian peristiwa kini tersusun dari awal hingga akhir. Waktu kedatangan sepeda motor, jalur pemindahan melalui gang, titik berhenti sementara, hingga penempatan di dekat saluran air, semuanya telah dipetakan.
Setiap bagian dari alur ini dikaitkan dengan bukti fisik, mulai dari serpihan plastik, bekas tarikan di tanah, hingga pola pembungkus yang membungkus isi karung. Unit penyelidik kemudian mulai menelusuri kemungkinan asal-usul bungkusan tersebut. Data kendaraan dan ciri pengendara dari rekaman video dibandingkan dengan basis data yang ada, sementara keterangan saksi diselaraskan dengan garis waktu yang telah dibuat. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah berikutnya didasarkan pada informasi yang terverifikasi. Di luar ruang pemeriksaan, pengamanan di sekitar warung soto tetap diberlakukan. Aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan, namun dengan kehadiran aparat yang masih berjaga. Garis pembatas tetap dipertahankan di beberapa titik penting, menandai area yang masih dianggap relevan bagi penyelidikan. Seluruh temuan dari hari itu kini berada dalam satu sistem terintegrasi, menghubungkan bukti fisik, data visual, dan keterangan saksi. Proses ini menandai peralihan dari tahap penemuan menuju tahap penelusuran yang lebih mendalam, di mana setiap detail yang telah dikumpulkan menjadi dasar untuk mengungkap rangkaian kejadian yang membawa karung misterius tersebut ke belakang warung soto di Banyuwangi. Hasil awal dari laboratorium mulai masuk ke sistem penyelidikan. Jenis bahan pembungkus, komposisi plastik, dan karakteristik kain pelapis dicocokkan dengan data produksi dan distribusi yang ada di pasaran lokal. Informasi ini digunakan untuk memperkirakan di mana bahan-bahan tersebut kemungkinan diperoleh dan seberapa mudah dilacak peredarannya. Di pusat analisis, peta pergerakan kendaraan yang tertangkap kamera pengawas diperluas hingga mencakup beberapa kilometer dari lokasi warung soto. Setiap persimpangan, jalan kecil, dan titik berhenti dicatat. Dengan metode ini, penyelidik dapat memperkirakan rute yang diambil dan kemungkinan lokasi di mana bungkusan itu pertama kali dimuat ke atas sepeda motor. Saksi tambahan juga mulai muncul. Beberapa warga di rute yang sama melaporkan melihat sepeda motor dengan muatan besar melintas pada jam yang sesuai dengan garis waktu penyelidikan. Keterangan mereka membantu mengonfirmasi arah perjalanan dan mempersempit wilayah pencarian. Di lokasi belakang warung, pengamanan masih dipertahankan, meskipun aktivitas umum sudah kembali berjalan. Petugas tetap melakukan pemeriksaan ulang pada area yang sebelumnya ditandai, memastikan tidak ada bukti yang terlewatkan dalam penyisiran awal. Semua temuan baru ini memperkaya berkas perkara yang sedang disusun. Setiap data yang masuk, baik dari laboratorium, kamera pengawas maupun saksi, kini saling terhubung dalam satu jaringan informasi yang semakin jelas menggambarkan bagaimana karung misterius itu berpindah hingga akhirnya ditemukan di Banyuwangi. Di laboratorium kepolisian, pemeriksaan lanjutan terhadap isi karung dilakukan dengan prosedur berlapis. Setiap bagian dipindai dan diuji untuk memastikan jenis material, kondisi, serta kemungkinan keterkaitannya dengan laporan kejadian lain. Petugas menggunakan alat ukur presisi dan pencatat digital agar seluruh temuan dapat ditelusuri kembali tanpa celah. Unit analisis data mulai memadukan hasil laboratorium dengan arsip kasus yang ada di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Pola pengemasan, jenis plastik, dan teknik ikatan dibandingkan dengan temuan-temuan sebelumnya. Kesesuaian tertentu mulai muncul, menunjukkan adanya metode yang konsisten dalam cara bungkusan itu dipersiapkan dan dipindahkan. Sementara itu, hasil penelusuran kamera pengawas berkembang. Beberapa kamera tambahan di rute keluar masuk gang belakang memberikan potongan gambar baru, memperlihatkan pergerakan kendaraan yang sama melintasi persimpangan berbeda. Waktu tempuh dan arah perjalanan dipetakan untuk memperkirakan dari mana bungkusan itu dibawa dan kemana pengendara melanjutkan perjalanan setelah meninggalkan lokasi. Tim lapangan juga kembali menyisir area sekitar, termasuk tempat pembuangan, lahan kosong, dan jalur kecil yang terhubung dengan gang. Mereka mencari kemungkinan adanya jejak lanjutan yang dapat mengarah pada titik asal atau lokasi persiapan sebelum karung itu dibawa ke belakang warung soto. Seluruh hasil ini mengalir ke pusat komando, membentuk gambaran yang semakin utuh. Setiap lapisan informasi yang ditambahkan mempersempit ruang ketidakpastian, membawa penyelidikan ini ke fase di mana rangkaian peristiwa mulai terlihat sebagai satu alur yang terstruktur dan dapat ditelusuri.
Tim penyelidik mulai memfokuskan perhatian pada wilayah yang menjadi titik awal pergerakan sepeda motor. Dari peta rute yang telah disusun, beberapa area dengan aktivitas terbatas pada malam hari ditandai sebagai lokasi yang berpotensi menjadi tempat persiapan atau pemuatan bungkusan. Petugas lapangan dikerahkan untuk melakukan pengecekan langsung di titik-titik tersebut. Di laboratorium, pemeriksaan detail terhadap permukaan isi karung terus berlanjut. Partikel-partikel kecil yang menempel dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui kemungkinan asal lingkungan, seperti debu, serat, atau residu lain. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan kondisi di lokasi-lokasi yang sedang disisir oleh tim lapangan. Sementara itu, data kendaraan dari rekaman kamera mulai diproses menggunakan perangkat lunak pengenal pola. Bentuk bodi, jenis lampu, dan aksesoris tertentu dianalisis untuk mempersempit jenis dan model sepeda motor yang digunakan. Meskipun identitas pasti belum dapat ditentukan, rentang kemungkinan kendaraan kini semakin menyempit. Unit komunikasi kepolisian juga mulai mengatur alur informasi agar penyelidikan tetap terkontrol. Hanya pernyataan umum yang disampaikan ke publik, sementara detail teknis dan hasil analisis disimpan untuk kepentingan penyidikan. Langkah ini diambil untuk mencegah gangguan terhadap proses yang sedang berjalan. Seluruh rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa penyelidikan telah bergerak dari tahap pengumpulan bukti menuju tahap pemetaan asal-usul. Setiap temuan baru menghubungkan satu titik dengan titik lainnya, membentuk jalur yang semakin jelas dari mana bungkusan itu berasal sebelum akhirnya berada di belakang warung soto Banyuwangi. Di salah satu titik yang telah ditandai di peta rute, tim lapangan menemukan area dengan jejak aktivitas yang sesuai dengan hasil analisis laboratorium. Permukaan tanah dan sisa-sisa material di lokasi itu menunjukkan karakteristik yang mirip dengan partikel yang menempel pada pembungkus karung. Petugas segera mengamankan area tersebut dan melakukan dokumentasi menyeluruh. Kesesuaian ini langsung dilaporkan ke pusat komando. Data lingkungan dari titik tersebut dibandingkan dengan hasil uji laboratorium, memperkuat dugaan bahwa lokasi ini memiliki keterkaitan dengan proses awal sebelum bungkusan dipindahkan. Tim forensik kemudian mengumpulkan sampel tambahan untuk memastikan kecocokan secara ilmiah. Di waktu yang sama, rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi baru itu mulai diperiksa. Beberapa potongan gambar memperlihatkan kendaraan dengan ciri yang serupa melintas pada rentang waktu yang sama dengan garis waktu utama. Hal ini menambah satu lapisan lagi pada alur pergerakan yang sedang disusun. Koordinasi antar unit semakin intens. Setiap temuan dari lokasi baru, laboratorium, dan pusat analisis video langsung disatukan dalam satu sistem. Pola yang terbentuk kini menunjukkan keterkaitan yang lebih kuat antara titik awal, rute perjalanan, dan tempat ditemukannya karung. Dengan semakin banyaknya bukti yang saling menguatkan, penyelidikan ini bergerak ke tahap yang lebih terarah. Semua unit kini beroperasi berdasarkan satu gambaran besar yang semakin tajam, menghubungkan lokasi persiapan, jalur pemindahan, dan titik akhir di belakang warung soto Banyuwangi. Analisis lanjutan terhadap lokasi yang baru ditemukan menghasilkan detail tambahan. Di beberapa sudut area tersebut, petugas menemukan bekas gesekan dan sisa potongan plastik yang serupa dengan lapisan pembungkus karung. Temuan ini dicatat sebagai indikasi bahwa bungkusan sempat berada di tempat itu sebelum dipindahkan ke kendaraan. Sementara itu, tim identifikasi menyandingkan data ini dengan hasil pengukuran di ruang forensik. Ukuran bekas tarikan dan tekanan di lokasi awal cocok dengan dimensi bungkusan yang telah didata. Kesesuaian ini memperkuat alur kejadian yang telah dibangun, menghubungkan titik persiapan dengan jalur gang dan lokasi belakang warung. Di pusat analisis, potongan rekaman kamera dari beberapa persimpangan kini digabungkan menjadi satu rangkaian video. Dari rangkaian ini, terlihat pola pergerakan yang konsisten, menunjukkan kendaraan bergerak dari lokasi persiapan menuju gang belakang warung tanpa berhenti di tempat lain yang signifikan. Durasi perjalanan dan waktu tiba juga sesuai dengan keterangan saksi. Unit lapangan kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi persiapan, mencari kemungkinan adanya saksi tambahan atau benda yang tertinggal. Beberapa warga setempat dimintai keterangan mengenai aktivitas yang tidak biasa pada malam kejadian, dan setiap pernyataan langsung dimasukkan ke dalam berkas penyelidikan. Dengan semua temuan ini, alur pergerakan bungkusan kini semakin solid. Setiap potongan bukti, baik dari tanah,
plastik, kamera, maupun keterangan warga saling melengkapi, memperlihatkan bagaimana sebuah karung misterius dapat berpindah dari satu titik ke titik lainnya hingga akhirnya ditemukan di Banyuwangi. Di ruang komando, penyelidik kini memiliki peta kejadian yang hampir lengkap. Titik persiapan, rute perjalanan, dan lokasi penemuan telah terhubung dalam satu garis waktu yang konsisten. Setiap menit pergerakan kendaraan dan setiap perubahan posisi bungkusan dapat ditelusuri kembali berdasarkan data yang terkumpul. Laboratorium kembali memberikan pembaharuan. Hasil uji terhadap bahan pembungkus menunjukkan kesamaan dengan produk yang dipasarkan di beberapa toko tertentu di wilayah tersebut. Informasi ini mempersempit area pencarian terhadap kemungkinan tempat pembelian atau perolehan bahan yang digunakan. Tim lapangan kemudian diarahkan untuk memeriksa toko-toko dan distributor yang masuk dalam daftar itu. Rekaman transaksi, kamera pengawas, dan keterangan pegawai mulai dikumpulkan untuk mencari kecocokan waktu dan jenis barang yang dibeli dengan garis waktu kejadian. Sementara itu, unit analisis kendaraan terus mempersempit ciri sepeda motor yang tertangkap kamera. Dengan memadukan bentuk, warna, dan aksesoris yang terlihat di beberapa sudut rekaman, mereka mulai menyusun profil kendaraan yang lebih spesifik. Seluruh langkah ini dilakukan secara paralel, mempercepat proses penyelidikan tanpa mengabaikan ketelitian. Setiap jalur analisis, baik bahan pembungkus, pergerakan kendaraan, maupun titik persiapan, kini saling mengarah pada satu rangkaian peristiwa yang semakin terdefinisi. Tim lapangan mulai menyisir toko-toko yang menjual plastik, kain pembungkus, dan tali nilon di wilayah yang telah dipersempit. Dari beberapa tempat, ditemukan catatan penjualan bahan dengan jenis dan ukuran yang sesuai dengan yang digunakan pada karung misterius. Waktu transaksi di salah satu toko tercatat hanya beberapa jam sebelum kejadian di belakang warung soto. Rekaman kamera di toko tersebut kemudian diperiksa. Terlihat seorang pembeli dengan sepeda motor yang cirinya mirip dengan kendaraan di gang belakang warung. Meskipun wajahnya tertutup helm, bentuk kendaraan dan beberapa detail kecil pada bodinya memperkuat kesesuaian dengan profil yang telah disusun sebelumnya. Di pusat analisis, potongan rekaman dari toko itu disejajarkan dengan video dari gang dan persimpangan jalan. Pola pergerakan yang muncul menunjukkan kesinambungan yang jelas dari titik pembelian bahan hingga rute yang mengarah ke lokasi persiapan dan akhirnya ke belakang warung soto. Laboratorium juga melaporkan bahwa potongan plastik dan lakban yang ditemukan di lokasi persiapan cocok secara material dan struktur dengan sisa yang melekat pada pembungkus karung. Kesesuaian ini menambah satu lapisan konfirmasi terhadap alur kejadian yang telah dipetakan. Dengan semakin banyaknya bukti yang saling terhubung, penyelidikan kini berada pada fase di mana setiap jalur data, baik visual, material, maupun administratif, mengarah pada satu rangkaian aktivitas yang terencana dan terkoordinasi, memperjelas bagaimana karung misterius itu bisa sampai ke titik penemuan di Banyuwangi. Dari hasil penyelarasan data toko dan rekaman jalan, penyelidik memperoleh perkiraan waktu yang lebih presisi mengenai kapan bahan pembungkus dibeli dan kapan bungkusan mulai dipindahkan. Selisih waktunya relatif singkat, menunjukkan bahwa proses persiapan dan pengangkutan dilakukan dalam satu rangkaian tanpa jeda panjang. Tim lapangan kemudian bergerak ke area sekitar toko tersebut. Beberapa kamera tambahan di sepanjang rute yang terhubung mulai diperiksa satu persatu. Dalam salah satu rekaman, sepeda motor dengan muatan besar terlihat berhenti sebentar di sebuah lokasi tertutup, sesuai dengan titik persiapan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Di laboratorium, hasil uji lanjutan terhadap partikel yang menempel pada pembungkus karung semakin menguatkan kecocokan dengan lingkungan di lokasi persiapan itu. Kombinasi antara data visual dan bukti material kini hampir sepenuhnya menyatu dalam satu alur kejadian yang utuh. Unit analisis kendaraan juga berhasil mempersempit profil sepeda motor ke beberapa model tertentu berdasarkan bentuk rangka, lampu, dan posisi muatan. Informasi ini dikirimkan ke unit lapangan untuk membantu pencarian dan pengecekan kendaraan yang sesuai di wilayah tersebut.
Dengan setiap lapisan informasi baru, gambaran besar semakin terfokus. Rute, waktu, bahan, dan kendaraan kini berada dalam satu rangkaian yang hampir lengkap, membawa penyelidikan ini semakin dekat pada inti dari peristiwa karung misterius di Banyuwangi. Unit lapangan mulai memverifikasi kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan profil hasil analisis. Data registrasi dan rekaman parkir di sekitar rute yang telah dipetakan diperiksa, lalu dicocokkan dengan waktu kemunculan sepeda motor di berbagai kamera. Beberapa kecocokan awal muncul, memperkecil jumlah kendaraan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Di pusat komando, penyelidik menyusun matriks keterkaitan antara transaksi pembelian bahan, rute perjalanan, dan titik persiapan. Setiap entry diberi penanda tingkat kecocokan, sehingga jalur yang paling konsisten dapat segera ditindaklanjuti. Pola yang menonjol menunjukkan satu alur dominan yang menghubungkan semua temuan. Laboratorium kembali memperbaharui hasilnya. Analisis mikro pada sisa perekat dan kain menunjukkan proses pengemasan yang dilakukan dalam lingkungan kering dengan permukaan tertentu, sesuai dengan kondisi di lokasi persiapan yang telah diidentifikasi. Kesesuaian ini menambah bobot pada rangkaian bukti yang sudah ada. Sementara itu, keterangan saksi di sekitar rute perjalanan diperbaharui dan diselaraskan dengan garis waktu. Beberapa warga mengkonfirmasi melihat kendaraan dengan muatan besar melintas pada jam yang sama, memperkuat rekonstruksi pergerakan yang telah dibuat oleh tim analisis. Dengan semua jalur ini saling bertaut, penyelidikan memasuki fase pemantapan. Setiap unit kini bekerja berdasarkan satu gambaran yang konsisten, menghubungkan bahan, lokasi, kendaraan, dan waktu menjadi satu rangkaian peristiwa yang semakin terdefinisi. Berkas penyelidikan yang telah disusun mulai menunjukkan satu jalur utama yang paling kuat. Dari transaksi pembelian bahan, rekaman kamera, hingga hasil laboratorium, semuanya mengarah pada satu rangkaian aktivitas yang berlangsung dalam satu malam. Unit analisis kemudian memprioritaskan jalur ini untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Tim lapangan bergerak ke beberapa alamat yang terhubung dengan kendaraan-kendaraan yang masuk dalam daftar kecocokan tinggi. Data parkir, riwayat pergerakan, dan keterangan lingkungan sekitar dikumpulkan untuk memastikan keberadaan kendaraan tersebut pada malam kejadian. Di pusat komando, potongan-potongan informasi ini disatukan ke dalam satu peta dinamis. Setiap titik baru yang diverifikasi memperkuat alur utama, sementara jalur-jalur lain yang tidak cocok mulai dieliminasi dari fokus penyelidikan. Laboratorium tetap memberikan dukungan dengan analisis tambahan pada bahan pembungkus dan residu yang ditemukan. Hasilnya terus diselaraskan dengan temuan lapangan, memastikan bahwa setiap langkah penyelidikan tetap berada pada jalur yang sama. Dengan semakin menyempitnya ruang kemungkinan, proses ini bergerak ke tahap yang lebih terfokus. Seluruh upaya kini terkonsentrasi pada satu rangkaian peristiwa yang paling konsisten, membawa penyelidikan karung misterius di Banyuwangi semakin dekat pada inti kejadian yang sesungguhnya. Pemantauan terhadap kendaraan yang masuk dalam daftar prioritas mulai dilakukan secara intensif. Unit lapangan mencatat pola keluar masuk, lokasi parkir, dan aktivitas di sekitarnya, lalu mengirimkan laporan berkala ke pusat komando. Data ini membantu menentukan kendaraan mana yang paling mungkin terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut. Di pusat analisis, rekaman kamera terbaru dari beberapa titik strategis ditambahkan ke dalam sistem. Pergerakan kendaraan yang sesuai dengan profil kembali muncul di jalur yang telah dipetakan sebelumnya, memperkuat hubungan antara data lama dan aktivitas terkini. Laboratorium juga menyampaikan hasil tambahan mengenai bahan pembungkus. Karakteristik tertentu pada serat kain dan perekat menunjukkan metode penanganan yang konsisten, yang kemudian dicocokkan dengan peralatan dan bahan yang ditemukan di beberapa lokasi yang sedang diselidiki. Sementara itu, tim lapangan terus mengumpulkan keterangan dari lingkungan sekitar alamat-alamat yang menjadi fokus.
Setiap detil kecil, mulai dari jam kedatangan hingga aktivitas malam hari, dicatat dan diselaraskan dengan garis waktu yang sudah ada. Dengan aliran data yang terus masuk, gambaran keseluruhan semakin tajam. Setiap potongan informasi baru memperkaya peta kejadian, menjaga tekanan penyelidikan tetap terarah pada rangkaian yang paling mungkin menjelaskan bagaimana karung misterius itu bisa sampai ke belakang warung soto Banyuwangi. Unit lapangan melaporkan adanya satu kendaraan yang menunjukkan pola pergerakan paling konsisten dengan garis waktu kejadian. Kendaraan ini tercatat berada di sekitar toko bahan pembungkus, lokasi persiapan, dan jalur menuju gang belakang warung pada rentang waktu yang relevan. Data ini segera dibeli prioritas tertinggi dalam sistem penyelidikan. Di pusat komando, profil kendaraan tersebut diperbaharui dengan detail tambahan, termasuk warna, jenis bodi, dan aksesori yang terlihat di beberapa kamera. Potongan rekaman yang berbeda digabungkan, menghasilkan gambaran yang lebih lengkap tentang kendaraan yang menjadi fokus utama. Laboratorium kembali menyelaraskan temuan mereka dengan profil ini. Beberapa partikel yang ditemukan pada pembungkus karung memiliki kecocokan dengan residu yang biasanya terdapat pada lingkungan di sekitar rute kendaraan tersebut. Hubungan ini memperkuat keterkaitan antara kendaraan dan bungkusan. Tim lapangan juga memperluas penyisiran di sekitar area yang sering dikunjungi kendaraan itu. Mereka mencari kemungkinan adanya lokasi singgah, tempat penyimpanan, atau titik lain yang relevan dengan rangkaian kejadian. Dengan fokus yang kini terkunci pada satu jalur utama, penyelidikan memasuki tahap yang lebih intens. Semua unit bekerja dengan satu tujuan yang sama, menghubungkan setiap temuan baru untuk memperjelas peran kendaraan dan rutenya dalam peristiwa karung misterius di Banyuwangi. Pengamatan terhadap kendaraan prioritas menghasilkan catatan pergerakan yang semakin rinci. Waktu keluar masuk dari beberapa lokasi kunci kini tersusun dalam urutan yang rapi, menunjukkan pola yang selaras dengan garis waktu kejadian malam itu. Data ini menjadi tulang punggung bagi rekonstruksi peristiwa yang sedang dibangun. Di pusat analisis, penyelidik memadukan catatan tersebut dengan transaksi pembelian bahan dan hasil laboratorium. Setiap kecocokan diberi bobot, dan kendaraan yang menjadi fokus terus menempati peringkat tertinggi dalam matriks keterkaitan. Jalur lain yang sebelumnya dipertimbangkan, kini semakin tersisih. Sementara itu, tim lapangan menemukan beberapa benda yang relevan di salah satu titik singgah kendaraan tersebut. Potongan kecil plastik dan sisa perekat yang serupa dengan pembungkus karung dikumpulkan dan dikirim ke laboratorium untuk konfirmasi lebih lanjut. Hasil awal dari pemeriksaan menunjukkan kesamaan material dengan lapisan pembungkus di dalam karung. Informasi ini segera dimasukkan ke dalam berkas perkara, menambah satu lapisan lagi pada jaringan bukti yang telah terhubung. Dengan bukti fisik, visual, dan data pergerakan yang kini saling menguatkan, penyelidikan berada pada tahap di mana satu rangkaian kejadian menonjol di atas yang lain. Semua unit terus mengarahkan perhatian pada jalur ini, memperdalam pemahaman tentang bagaimana karung misterius itu berpindah hingga akhirnya ditemukan di Banyuwangi. Laboratorium mengonfirmasi bahwa potongan plastik dan sisa perekat dari titik singgah kendaraan memiliki komposisi yang sama dengan lapisan pembungkus karung. Kesamaan ini dicatat sebagai kecocokan material tingkat tinggi, memperkuat hubungan antara lokasi singgah dan bungkusan yang ditemukan di belakang warung. Di pusat komando, peta kejadian diperbaharui dengan temuan terbaru. Titik persiapan, titik singgah, dan rute menuju gang belakang kini membentuk satu jalur yang jelas dan berkesinambungan. Setiap bagian dari jalur ini terhubung oleh bukti yang saling mendukung. Tim analisis kendaraan juga mempersempit profil lebih lanjut. Aksesoris tertentu yang terlihat di rekaman kamera, seperti dudukan muatan dan bentuk spion, sesuai dengan kendaraan yang tercatat di salah satu lokasi singgah. Kesesuaian ini membantu mengeliminasi kandidat lain yang sebelumnya masih dipertimbangkan. Unit lapangan kemudian meningkatkan pengawasan di sekitar kendaraan tersebut dan lingkungan sekitarnya. Aktivitas di area itu dipantau secara lebih intens untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat dalam tahap krusial ini. Dengan semua temuan yang kini mengarah pada satu rangkaian pergerakan yang utuh, penyelidikan memasuki fase di mana fokus terpusat pada jalur tersebut,
Setiap langkah selanjutnya dibangun di atas bukti yang telah terverifikasi, membawa proses ini semakin dekat pada gambaran lengkap dari peristiwa karung misterius di Banyuwangi. Penyelidikan atas karung misterius di belakang warung soto Banyuwangi kini telah memetakan rute, bahan, dan pergerakan yang mengarah pada satu rangkaian peristiwa yang saling terhubung, menandai kemajuan signifikan dalam upaya pengungkapan kasus ini. Aparat terus mengonsolidasikan bukti visual, material, dan keterangan lapangan untuk memastikan setiap detail terverifikasi dengan kuat. Tetap ikuti perkembangan resminya agar tidak tertinggal informasi penting. Dan jangan lupa like, komentar, serta subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru.